bisa, berarti daftar isi tidak ada apa namanya? Tidak ada section break. Oh, ada kok. Oh, lupa dimatikan link to previous tadi. Sorry. Ini apa tadi namanya? Abstrak ya, abstrak. Oke. Yang di sini next saja, next itu pindah dia ke sini. Nah, ini ganti dengan daftar isi. Tapi ini matikan dulu, tadi lupa. Matikan dulu link to previous, tak, baru kita ganti daftar isi. Kenapa dia berubah gitu, daftar isi. Nah, pasti daftar isi semuanya. Di sana abstrak, yang di sini daftar isi. Nah, sekarang kita lihat. Ini akan ada section break, ini section break. Kemudian daftar isi, selesai daftar isi, ini kan ada bab 1 pendahuluan. Kalau kita tidak pakai section break, misalnya kita cuma pakai apa namanya page break kayak tadi, layout, page break gini, tak, nah sudah. Yang ada kan cuma page break nih, coba lihat. Sekarang kita mau coba ganti, daftar isi ganti pendahuluan. Ya, daftar isi diganti dengan pendahuluan. Pendahuluan. Coba lihat. Yang di sebelah ikut berubah. Ya. Tidak bisa dia, mau kita ganti pasti dia akan berubah. Karena dia tidak bisa dimatikan, ini link to previous, dimatikan atau tidak. Dia mau dimatikan atau tidak dimatikan, ya, dia akan tetap sama karena tidak ada, apa namanya tadi? Tidak ada section break. Ya, kalau dia ada section break, maka dia bisa berbeda. Paham ya? Gitu. Oh, paham, kalau cuma page break tidak mampu dia membedakan, gitu ya. Harus section break. Nah, makanya itu fungsinya, dia bisa membedakan. Demikian pula peletakan halaman juga sama, harus dia menggunakan section break. Oke. Selesai itu, nanti kalian bisa lakukan sendiri sampai memisah-misah bab 1. Nanti pada akhir pertemuan tugas ini yang kalian kumpulkan bab 1, bab 2, bab 3, kan ini sampai daftar ini sampai bab penutup ya. Ini nanti di section break saja, daftar pustaka terakhir di situ. Ya. Nanti bisa berbeda tulisannya. Nah, sekarang bagian yang berikut adalah apa namanya? Nah, kita mau ngatur ini. Misalnya nih, kata pengantar ya. Laporan pengesahan hasil penelitian taruh di tengah aja deh gini. Kasih tebal taruh di tengah. Nah, pengesahan. Cuma ini kata pengantar. Kata pengantar misalnya ini kita akan jadikan apa namanya? Pola tulisannya sama semua. Kata pengantar bab 1, bab 2, bab 3 ini sama modelnya gitu ya, mau dibikin begitu. Caranya yang paling praktis adalah ini misalnya kita ubah dengan model ini ya, warna biru begini ya. Warna biru, oke. Kemudian jenis hurufnya misalnya diganti. Jenis hurufnya kita ganti dengan jenis huruf Algerian. Nah, gitu kan? Kemudian kita perbesar lagi sedikit sampai 14 gitu ya. Taruh di tengah-tengah. Oke. Nah, artinya apa? Semua model dari judul-judul bab ini kita akan buat begitu. Misalnya abstrak mau dibuat begitu, kemudian daftar isi mau dibuat begitu, bab 1 dan seterusnya mau dibuat seperti itu ya. Caranya kita tinggal copy yang disebut dengan format painter yang ini. Kalau yang tadi kan kita sudah membahas tentang style ya. Style itu yang bagian ini kan. Kemudian ini format painter. Tadi page break sudah bedakan page break dengan section break. Kalau kolom break itu dia memisah antar kolom saja kayak halaman koran. Kalian kan pasti sering lihat koran kan? Koran itu kan halamannya kan per kolom-kolom dia kan? Nah, jadi dia kolom break itu dia akan memisah dari satu kolom ke kolom lain. Kalau ini kan dari satu halaman ke halaman lain kan gitu. Nah, itu saja bedanya. Itu kolom break. Nah, sekarang kita masuk ke yang format painter ini. Ya. Apa fungsi dari format painter? Format painter fungsinya akan mengcopy format yang sama diterapkan pada yang lain gitu. Jadi bukan teksnya yang di-copy tetapi format. Format itu apa? Bentuk-bentuknya termasuk warnanya, jenis hurufnya dan sebagainya itu yang akan disamakan gitu ya. Coba lihat. Misalnya ini kata pengantar di blog.
Kemudian pilih nih, menu format painter ada di sini nih, di bagian home. Klik format painter, klik format painter, tek. Nah, kemudian pindah ke bawah, cari yang abstrak. Di blok saja itu abstrak, coba lihat. Blok. Dia langsung ikut kan? Ya. Iya Ustadz. Itu maksudnya, biar kita tidak capek-capek melakukan berulang-ulang yang hal yang sama itu. Nah, tapi ini hanya berlaku satu kali. Nanti kita blok lagi, baru format painter lagi, baru bikin lagi untuk yang di bawah. Tapi kalau kita mau berlaku terus-menerus, ini bisa di blok, nanti bisa diakhiri. Ini di blok, kemudian lakukan double klik di sini. Kalau tadi kan cuma satu kali klik, ini klik format painter gitu kan, maka dia aktif kan, langsung berbentuk kayak kuas nih. Kan ada kursornya berbentuk kayak ada kuas untuk ngecat begitu ya. Nah, kalau kita cuma satu kali, begitu caranya, cuma sekali saja daftar isi, tak sudah hilang kuasnya, udah nggak ada lagi kuasnya kan gitu ya. Kalau kuasnya ingin dibuat berulang-ulang, ini di double klik. Setelah di blok, ini double klik, tak. Nah, ini kuasnya bisa ulang-ulang, coba lihat. Kita blok bab 1 pendahuluan. Masih ada kuasnya kan? Nah, pakai lagi untuk di bawah, begitu. Itu maksudnya double klik itu fungsinya gitu. Double klik di sini di format painter. Bab 2 kajian pustaka, baru pindah lagi, cari lagi. Itu maksudnya ya. Bab 5 penutup, karena ini sudah dipotong babnya supaya tidak terlalu banyak gitu. Mana bab 5? Bab 5 penutup, kemudian daftar pustaka. Daftar pustaka selesai gitu. Nah, sekarang dia masih ada kuasnya nih. Bagaimana matikannya? Mematikannya tinggal klik saja satu kali di sini. Tek, sudah selesai. Nah, itu. Nah, selanjutnya bagian-bagian judul ini nantinya kita akan buat sebagai apa tadi? Ada ininya, ada section break-nya. Ini kan page break, ganti. Ganti dia dengan section break. Layout, karena pindah bab kan, break, section break, next page. Nah, gitu. Demikian pula yang di Setiap sini. pindah bab, Ya? setiap pindah bab jadi diganti section break ya Ustaz? Iya. Setiap pindah bab. Nah, kenapa? Supaya header footernya kita bisa ganti-ganti salah satu fungsinya, ya kan? Iya Kan Ustaz. ini bab 1 pendahuluan. Kalau tidak, nggak bisa diubah-ubah. Dia akan sama semua sampai ke bawah. Demikian pula Iya, halaman. Kalian biasanya kan kalau halaman di kata pengantar, ya, kalian tahu, pernah perhatikan enggak daftar isi kata pengantar, halamannya bagaimana bentuknya? Menggunakan apa di halamannya? Perhatikan tidak? Angka? Pakai angka atau apa? Oh, Romawi Ustaz. Nah, angka Romawi kan, Romawi kecil, gitu kan? Nah, Ustaz. itu juga. Begitu di bab 1 dia langsung huruf angka biasa kan gitu ya, angka biasa. Nah, kenapa bisa berbeda angka Romawi dan angka biasa? Itu karena peralihan section. Coba kalau dipakai page break saja, pasti angka Romawi semua halamannya, gitu. Nggak bisa berubah-ubah, gitu ya. Seperti itu. Kalau mau dibikin otomatis, tapi kecuali kalau mau diketik manual. Kalau ketik manual capek lah gitu, satu persatu, gitu kan? Oke? Nah, itu fungsi section break. Dia bisa mengubah-ubah pola halaman, mengubah pola header, mengubah pola footer, dan mengubah macam-macam lah, banyak fungsinya. Maksudnya dia hanya berlaku pada section yang bersangkutan. Ketika pindah section, kalau section kan panjang kan, namanya saya section bab, terdiri dari banyak halaman kan, jadi sepanjang banyak halaman itu sama polanya. Gitu. Nanti berubah bab atau berubah section, berubah lagi polanya kan, baik pola header, pola footer, pola halaman dan sebagainya. Gitu. Itu maksudnya menggunakan section break. Tetapi kalau page break itu biasanya page break itu tidak digunakan untuk buku-buku seperti ini. Buku ini biasanya gunakan section break. Kenapa di awal Ustadz banyak hapus section break kan gitu. Kalau layout buku itu biasanya gunakan section break. Kalau layout surat, misalnya kita mau bikin surat apa ya? Biasanya kan OSIS, kalau kalian gabung di OSIS kan ada surat undangan pengurus OSIS dalam rangka apa? Pembentukan Dewan Ambalan Pramuka dan sebagainya gitu kan. Kemudian setelah satu surat selesai, kemudian ada lampiran, gitu kan? Nah, itu kan biasanya terletak di berbagai halaman kan. Nah,
supaya lampiran itu langsung terpisah, maka dia sebaiknya page break aja gitu. Ya enggak? Nah, jadi yang bagian lampiran ada daftar pengurus segala macam itu langsung page break supaya dia tidak bergabung dengan surat undangan dan sebagainya. Bukan tidak bergabung, tidak menjadi satu bagian begitu. Sehingga kalau kita ubah-ubah di surat, maka lampirannya tidak bergeser, tetapi hanya dalam page break saja. Jadi gitu. Kebanyakan page break itu hanya digunakan di surat-surat yang panjang-panjang gitu ya. Ada lampiran 1, lampiran 2, ada apalah gitu. Ya. Tapi kalau untuk layout buku biasanya menggunakan section break karena biasanya kan terdiri dari kata pengantar, dia sendiri lagi apa bentuknya, apa daftar isi sendiri lagi bab 1, beda lagi bab 2 kan gitu. Maka dia gunakan section break. Jelas ya? Oke, aduh sudah jam 9 nih. Yang di Ambon sudah jam ini. Aduh, yang link jadinya susah deh nih. Tadi kan masih ada hyperlink ya, atau singkat saja di sini hyperlink. Oke, kita gunakan saja file ini, atau Ustadz pakai file yang kedua, ringkas saja hyperlink, gampang kok hyperlink. Oke, misalnya ini apa namanya dokumen 1, dokumen 1. Kemudian Ustadz buka Excel Ustadz buka. Nah, Excel Ustadz kasih nama daftar tabel 1, gitu kan? Kemudian PowerPoint Ustadz buka PowerPoint. Ini untuk menjelaskan apa tentang hyperlink ya. PowerPoint, nah, dikasih nama presentasi 1, gitu kan? Presentasi 1. Itu aja lah gitu, biar gampang. Nah, sekarang antara ketiga halaman, tiga file ini kita bisa dokumen 1, kemudian daftar tabel 1, dan ini presentasi 1 kita membuat linknya. Tapi ini harus disimpan. Simpan dulu dia, tidak bisa tidak disimpan. Misalnya Ustadz simpan saja di bagian apa namanya itu? Di atas itu apa sih namanya? Di desktop. Mana desktop nih? Ah, ini desktop ya. Disimpan saja di desktop. Presentasi 1 di desktop. Kemudian daftar tabel 1 juga di desktop. Kemudian mana nih desktop tadi ya Allah? Di PC. Paling bawah ya desktop. Nah ini. Daftar tabel 1. Itu saja. Kemudian untuk yang Word, Ustadz kasih nama dokumen 1. Dokumen 1. Desktop, dokumen 1. Ya. Dokumen, ini KTP Alia lagi. Dokumen 1. Oke. Misalnya gitu ya. Nah, sekarang ada bagian yang kita akan link hyperlink itu artinya menghubungkan ke bagian lain gitu ya. Antar file bisa. Misalnya bagian ini akan di apa link ya, tulis saja link ke file Excel tadi namanya apa? Daftar tabel 1. Daftar tabel 1 Excel gitu. Oke. Ya. Nah, bagian ini akan link ke daftar file daftar tabel 1 Excel. Nah, kemudian kita blok saja nih daftar tabel 1 Excel, kemudian kita pilih hyperlink. Hyperlink itu ada di menu insert, kemudian pilih ini link. Ini nih. Ini add a hyperlink atau Ctrl K. Bisa juga kita langsung Ctrl K. Kalian bisa mencatat-catat juga sendiri ya. Misalnya ini kita klik daftar tabel 1 Excel link. Nah, langsung diarahkan ke sini. Cari filenya. Tadi Ustadz simpan di desktop kan? Nah, dia berada di existing file, current folder, kemudian pilih foldernya. Kalau kita nyimpannya di dokumen, kita cari di dokumen. Tapi karena tadi Ustadz nyimpannya di desktop, maka pilih saja desktop. Kemudian pilih file yang tadi daftar tabel 1 mana. Ada nggak? Ah, ini daftar tabel 1. Oke. Muncul dia di sini. Kemudian kita oke. Nah, dia akan berbentuk seperti ini. Seperti apa? Biasanya yang kalian lihat apa yang di internet itu kalau klik Google, hyperlink ya. Misalnya Google, misalnya
pilih apa? Gaya gerak listrik. Misalnya gaya gerak listrik. Tak gitu. Oke, GGL. Nah ini kan. Nah, dia ada teks yang berwarna biru, ada garis bawah, itu namanya teks hyperlink. Biasa digunakan di internet gitu. Ini kita bisa juga bikin di Word gitu. Nah ini ya. Nah, kalau di internet atau di halaman browser gini, kalau kita klik kan dia pasti akan menuju ke file ke situs yang memuat ini kan? Ya, ya enggak? Klik di sini, dia pasti akan menuju ke situ. Oke? Nah, di internet begitu. Kalau di Word, kalau kita link ke tabel Excel, kita klik dia akan menuju ke tabel Excel itu. Tapi untuk Word dia ada tulisan di sini. Klik, control klik to follow link. Ya enggak? Berarti kita untuk memfungsikannya, biasanya kan ya gini nih. Kalau kita geser dia ada seperti jari tangan begitu kan? Nah, kursornya berubah menjadi jari tangan. Tapi kalau di Word begini, dia kita geser ke yang bergaris bawah warna biru, dia belum berbentuk garis tangan. Kecuali kita tekan kontrol, karena ada petunjuk di situ. Ya, tekan kontrol di keyboard, nah baru dia berubah jadi jari tangan, gitu kan? Coba lihat, gitu kan? Nah, setelah itu kita klik, dia langsung membuka file Excel. Nah, ya enggak? Ustadz, ya. Berarti yang dokumennya itu kita bikin di Excel ya Ustadz? Nanti pas bikin yang linknya itu baru kita bikin di Word ya? Bagaimana? Kalau yang dokumen yang itu kita bikin di Excel Ustadz? Yang itu. Artinya file yang antar file, ini Ustadz kan cuma contohkan daftar tabel 1. Misalnya Ustadz mau ngambil link ke yang lain gitu ya. Misalnya ke, ini mengenai teks di sini bebas apa saja. Ke file Excel lain gitu, file Excel lain. Misalnya lain. Ya udah, file Excel lain ini Excel lain saja yang diblok. Kemudian link atau Ctrl K, langsung saja Ctrl K di keyboard. Ctrl K, muncul ini kan. Cari saja file Excel yang dikehendaki, yang memang ada hubungannya misalnya gitu ya, dengan yang mau kita hubungi. Misalnya gini, misalnya Ustadz pilih di dokumen ada file Excel nggak Ustadz di sini? Ada di file kalian, misalnya di file ini di sini ada file Excel di apa? Ini daftar peserta ini, hadir peserta. Nah, oke. Ya udah pasti akan ke situ, coba lihat. Klik. Ya, sudah berubah, tekan kontrol, klik. Klik. Nah, dia akan membuka daftar tadi itu. Tuh. Ya? Ya enggak? Nah, jadi begitu. Mau file apapun, cuma Ustadz beri contoh file ini saja, biar ringkas gitu ya. Nah, demikian pula dari Excel ke Word bisa. Misalnya, ini akan ke file Word. Yang tadi, mau judulnya ditulis, tidak juga nggak apa-apa. Nah, sekarang ya. Coba kalau di Word kan dia harus kita blok. Tadi kan harus diblok teksnya, gitu kan? Tapi kalau di Excel tidak perlu diblok. Langsung saja pada selnya. Namanya kan Excel. Setiap sel berisi teks, gitu kan? Klik saja ini. Sel di sini diklik. Sebenarnya kalau dipanjangkan dia sampai di sini. Nah, dibuka lebar kan gitu. Klik saja selnya. Kemudian ambil lagi insert. Linknya ada di sini. Nah, ini link. Atau langsung saja Ctrl K bisa ya. Ctrl K. Nah, gitu. Sama dia akan memilihkan. Kita pilih misalnya ke file Word yang tadi, daftar dokumen 1 gitu kan? Oke. Sudah. Nah, kalau di Excel tidak perlu kita tekan kontrol, langsung saja klik. Nah, balik ke situ ya. Oke? Kalau di Word kita harus tekan kontrol. Nah, supaya dia muncul simbol jari tangan itu. Klik, dia ke Excel. Kita balikan lagi, tidak usah tekan kontrol, klik ke Word. Jadi bolak-balik bisa. Nah, sekarang bagaimana kalau ke PowerPoint? Nah, sama saja. Modelnya sama ya. Ini ke PowerPoint misalnya. Ke PowerPoint. Oke. Nah, PowerPoint-nya di blok, Ctrl K. Nah, kemudian cari file PowerPoint yang tadi. Nah, ini. Bukan laporan hasil. Apa tadi? Nama file PowerPoint-nya ada. PowerPoint tadi apa namanya? Lupa deh. Tersimpan di mana tadi dia ya? Ini presentasi 1 gitu ya. Oke. Ya udah, tekan kontrol, klik, dia membuka file PowerPoint ini kan. Nah, mau dari PowerPoint ke Word bisa. Ini akan ke Word misalnya, ke Word. Udah,
Kalau ini sama juga di blok, kemudian Ctrl K. Nah, pilih yang Word. Mana tadi Word ya? Dokumen 1 ini. Set. Nah, kalau PowerPoint beda lagi nih. Kalau PowerPoint dia harus di slideshow. Kalian pernah gunakan PowerPoint kan? Pernah, Ustaz. Nah, harus slideshow dulu dia baru berfungsi. Slideshow, nah seperti ini, baru dia berfungsi linknya. Klik. Nah, sudah ke Word. Gitu ya. Nah, PowerPoint gitu kan. Matikan, kita misalnya tambahkan PowerPoint ini tambah apa namanya? Slide, new slide gitu ya. Nah, misalnya ini link ke apa namanya? Ke Excel. Excel gitu kan. Klik sini, kemudian blok. Nah, blok teksnya boleh Ctrl K, pilih Excel-nya di sini, daftar tabel 1 Excel gitu, tag. Kemudian slideshow dulu. Nah, baru ini link ke Excel, klik, dibuka Excel. Ini ke PowerPoint ya, bolak-balik lah gitu ke PowerPoint. Ustaz, Yap. kalau kita sudah bikin ke hyperlink itu cara ngebagiin ke orang gimana Ustaz? Kalau kita sudah Bagaimana? bikin dalam hyperlink Ustaz, itu gimana cara ngebagiin ke orangnya Ustaz? Cara bagiin ke yang lain? Bagi ke yang lain. Oh, ini bukan untuk dibagi ke yang lain, artinya file kita ini untuk kepentingan kita. Oh iya. Jadi mempermudah diri sendiri ya Ustadz. Maksudnya supaya dokumen kita itu bisa kita kelola dengan mudah. Nah ini, kita mau file ini kita mau menuju ke sini. Jadi untuk kepentingan kita saja, bukan dibagi ke orang lain. Kalau dibagi ke orang lain, ya harus semua filenya dibagi. Ada file Word-nya, file Excel, file ini ya, supaya dia berfungsi gitu, ya. Baik, seperti Ustaz. itu, ya. Oke, kemudian ini Ctrl K ke PowerPoint. Ini set. Nah, baru kita klik ke PowerPoint dia. Tapi satu hal lagi. Mana ini PowerPoint? Nah, tidak hanya teks, gambar bisa. Misalnya, Ustadz ambil gambar mana? Ada gambar, biasanya kan ada insert apa ini namanya? Yang semacam, aduh picture ini apa namanya? Lupa deh. Shape ya, shape ada gambar. Ini kayak gini-gini ya. Nah, smiley face atau apalah, macam-macam lah boleh. Sembarang gambar nih, misalnya gambar ini. Gambar ini kita mau bikin link bisa. Tinggal klik saja gambarnya, kemudian insert hyperlink atau seperti yang cepat tadi pakai apa? Ctrl K. Nah, pilih saja gambarnya, Ctrl K, udah dia mau kemana gitu, ya? Mau ke Excel atau ke Excel misalnya gini ya. Oke, baru kita kasih catatan di sini, screen tip. Karena gambar kan tidak ada teks, kita kasih screen tip. Nah, ini akan ke file Excel supaya orang ketika mau ini untuk apa nih sebenarnya, dia bisa tahu. Misalnya gitu ya, coba lihat ini di slideshow, coba geser di gambar, ada tulisan ini akan ke file Excel, ya enggak? Baru diklik, nah sudah ke Excel, ya. Bisa berlaku di Word, bisa berlaku di Excel juga, tidak hanya PowerPoint. Kita pakai gambar di Word untuk ke Excel bisa, gambar di Excel untuk ke PowerPoint bisa, bahkan ke internet bisa asal terkoneksi internet gitu. Misalnya Ustadz ambil yang di Excel nih, insert gambar, mana gambar? Insert, dia ada gambar nggak di sini? Kok nggak ada ya? Kalau di sini nggak ada gambar ya? Kalau di PowerPoint di Excel tidak ada gambar, hanya di Word dan di apa namanya? Oke, Word saja lah gitu. Word, insert, shape gitu masa nggak ada tadi shape? Harusnya ada di Excel. Ada insert shape nggak? Add in, recommend chart, map. Nggak ada sih. Oke. Signature, object, 3D, pivot. Nggak ada dia, nggak apa-apa lah. Kita ambil saja contoh yang di Word kalau gitu. Word, insert, bahkan picture atau apa ada di gambar yang ada di komputer kalian bisa. Misalnya insert yang ini aja tadi, yang tadi apa shape tadi, mana shape? Shape, ambil gambar bintang-bintang kayak gini aja deh. Ini ada simbol 10. Nih kayak gini, start gitu ya. Kemudian kita ingin bikin dia link, Ctrl K. Tapi kita mau link ke satu halaman internet. Maka kita ketik di sini www.icg.sch.id.
diketik di bagian sini address gitu ya. Oke. Setelah itu kasih screen tip juga. Karena dia gambar ya, meskipun teks juga bisa, tidak harus gambar ya. Ini ke website Man ICG. Man ICG, gitu kan? Oke. Oke. Nah, sekarang tapi dia berfungsinya kalau tekan kontrol, ingat, kalau di Excel kan di Word harus tekan kontrol dulu kan? Tekan kontrol. Nah, ini dia mana? Nah, ini ya. Sorry. Ini ke website, tekan kontrol, klik. Nah, ini coba lihat. Sudah muncul dia jari tangan kan? Klik. Dia akan membukakan file. Nah, icg.sch.id. Aduh, sudah lewat banget nih. Agak loading nih. Nah, iya kan? Ke kampus Insan Cendekia. Oke? Nah, di PowerPoint juga sama. Misalnya mau tambah save. Pokoknya sembarang objek. Artinya dia bukan hanya teks. Objek apapun, boleh teks, boleh gambar, boleh apa namanya shape, boleh apalah dan macam-macam bisa. Nah, ini seperti simbol love begini. Nah, ini kita mau ke internet juga bisa. Ctrl K. Misalnya ke www mana? www.facebook.com gitu kan? facebook.com. Oke. Udah. Ini ke FB. Ke FB. Misalnya tulisnya begitu saja. Oke. Ini di PowerPoint ya. Lihat, geser ke sini ke FB. Klik. Langsung dibukakan Facebook. Nah, kalau ada halaman spesifik bisa ke halaman spesifik. Oke, udah larut malam ya Allah. Mohon maaf yang dari Ambon siapa tadi? Kofifa ya sudah terlalu larut ya. Mudah-mudahan nanti ini rekamannya bisa dibagikan ya. Insya Allah kalau sudah siap bisa dibagikan. Baik. Ustadz, saya mau nanya. Oh, boleh silakan. Itu yang apa yang tugasnya ada yang Ustadz kasih yang suruh Ustadz suruh download itu. Nah, itu pemilihan fontnya itu dan lain-lain itu gaya tulisnya itu tergantung kita, Ustadz. Yang mana itu? Yang mana ya? Yang ada Ustadz bilang itu yang tadi Ustadz jelaskan yang mau download itu terus mau diubah kan diacak kan itu gaya penulisannya dan itu dirapihin. Nah, itu gaya fontnya itu kayak pendahuluan itu judul fontnya bisa kita pilih berbagai macam boleh. atau Bebas. Boleh pilih sendiri mau apa gitu. Maksudnya gitu ya? Mau pilih sendiri? Iya, Ustadz. Iya, boleh. Ustadz. Nah, bebas mau kasih modelnya bagaimana, yang penting polanya apa namanya? Fungsinya sesuai gitu ya. Nah, Gitu ya, bisa, boleh. Oke, udah? Sudah larut malam nih, kasihan yang ini dari Ambon nih sudah jam 10 lewat. Mohon maaf bilang sama orang tua ini, mohon maaf nih kemalaman. Ya, ada lagi kalau masih ada satu lagi bolehlah kalau ingin tanya gitu.